Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Febrianti dengan NIM akhir 067. Saya mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya di sini ingin memaparkan materi terkait makalah dari kelompok 1 sampai dengan 12. Pemaparan materi pertama dari kelompok 1 yaitu kata benda dalam bahasa Indonesia. Nomina atau kata benda sendiri merupakan jenis kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau bentuk benda, baik benda abstrak maupun konkret. Misalnya kata kekuatan yang tentu bisa diterapkan pada kekuatan benda tidak bernyawa seperti tembok. Selanjutnya ada perbedaan kata benda konkret dengan kata benda abstrak. Kata benda konkret ini adalah kata-kata yang memiliki makna atau acuan yang bisa dirasakan, didengar, dilihat, atau dicium oleh indera pendengar. Misalnya, kita mengukur bahwa kata besi itu keras, artinya kita tuh bisa mengatakan bahwa suatu kata ini merupakan contoh kata konkret jika kita bisa mengukurnya dan merasakannya secara fisik dan nyata. Sementara pengertian dari kata abstrak adalah kebalikan dari kata konkret, yaitu kata yang acuannya semakin mudah dipahami dan diserap oleh panca indera. Sementara abstrak yaitu sebuah kata yang sulit dipahami oleh panca indera. Perbedaan kata keduanya yakni bahwa konkret merupakan sebuah kata yang dapat dipahami oleh panca indera, sedangkan abstrak yakni sebuah referensi yang berupa konsep. Selanjutnya pemaparan materi yang kedua yaitu tentang identifikasi diri. Ada teori yang mengatakan bahwa sebuah nama diri terdiri dari berbagai properti yang dapat diterangkan dalam bentuk deskripsi yang menggunakan sebuah objek yang cocok dengan deskripsi tersebut. Deskripsi yang dimaksud itu adalah perasaan atau nalar yang timbul dari nama tersebut. Jadi, menurut teori deskripsi tentang makna maka dijelaskan bahwa nalar atau perasaan terhadap suatu nama itu dapat dijelaskan dalam bentuk deskripsi. Dan deskripsi tersebut sama seperti sebuah definisi, mengambil sang nama yang tercantum perbedaannya antara keduanya. Deskripsi yang terkandung dan hal yang mengandung deskripsi adalah seperti perasaan antara ekstensi dan intensi atau konotasi dan denotasi. Kenyataannya, saat ini orang yang tidak memakai gelar pada namanya sering dipandang sebelah mata. Padahal apabila ada gelar akademis dengan bidang studi yang sama, tidak perlu dipakai bersamaan. Cukup dipakai gelar akademisnya saja yang paling tinggi apabila bidang studinya sama. Kecuali bidang studinya yang berbeda, bisa dipakai secara berurutan. Pemaparan materi yang ketiga yaitu dari kelompok 3 yang berjudul sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan saat bertegur sapa dan berinteraksi dengan orang lain. Sapaan ini biasanya merupakan kalimat tanya atau kalimat seru atau sederhana. Setiap kata sapaan yang digunakan ini berpengaruh terhadap peristiwa percakapan. Hubungan sosial antara pelaku percakapan merupakan hal yang menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap pemilihan kata sapaan yang digunakannya. Kata-kata sapaan yang digunakan yaitu yang pertama ada penghargaan dan penghormatan terhadap yang lebih tua, yang kedua penghargaan dan penghormatan terhadap profesi, yang ketiga kedudukan
penyapa dengan orang yang disapa. Yang keempat, membuat unsur pujian. Yang kelima, membuat unsur rasa memiliki. Yang keenam, latar belakang daerah tempat tinggal. Yang ketujuh, situasi formal dan non formal. Yang kedelapan, kedekatan penyapa dengan orang yang disapa. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu situasi perasaan. Epilog adalah istilah yang familiar di dalam karya sastra. Untuk itu, ketiga istilah tersebut seringkali ditemui dalam karya sastra, terutama di dalam sebuah drama. Selain dalam ketiga istilah tersebut juga sering digunakan dalam penulisan karya sastra seperti novel, prosa, dan lainnya. Dalam suatu karya sastra, prolog dan epilog selalu berdampingan, meski terpisahkan oleh dialog. Terkait dengan bahasa drama, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan drama. Yang pertama, kalimat yang digunakan harus komunikatif dan efektif. Yang kedua, dialog harus ditulis dengan ragam bahasa yang tepat sesuai dengan siapa yang berbicara, tempat pembicara itu berlangsung, dan masalah yang dibicarakan. Yang ketiga, harus dibedakan dengan jelas antara prolog, epilog, dan dialog. Yang pertama ada prolog adalah pendahuluan dalam lakon drama. Prolog memainkan peran yang besar dalam menyiapkan pikiran penonton agar dapat mengikuti lakon atau cerita yang akan disajikan. Itulah sebabnya prolog sering berisi sinopsis lakon atau cerita, perkenalan tokoh-tokoh dan pemerannya, serta konflik-konflik yang akan terjadi di panggung. Selanjutnya yang kedua ini ada pengertian dari epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Isinya biasanya berupa simpulan atau ajaran yang bisa diambil dari tontonan drama yang baru saja disajikan. Yang ketiga, dialog adalah percakapan para pemain. Dialog memainkan peran yang amat penting karena menjadi pengarah cerita drama. Artinya, jalan cerita drama diketahui oleh penonton lewat dialog para pemainnya. Dialog. Istilah dialog ini membawa banyak maksud, bagaimanapun maksud dan penggunaannya, bergantung pada konteks dan perspektif perbincangannya. Perkataan dialog ini berasal daripada suku kata Grek dialego mai yang bermaksud suatu perbuatan yang membolehkan kita mencapai. Selanjutnya ada logos, yaitu idea atau daripada atau dasar. Selanjutnya ada dia, bermaksud tindakan membawa kepada logos yang berarti percakapan atau ide. Kata dialog sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dialogos yang berarti percakapan. Menurut Mairini Robinson, dialog adalah selanjutnya rangkuman yang kelima ini berjudul jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa tulis yang bersifat referensif. Disebut referensif karena dengan kita membaca, seseorang akan dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang baru. Semua yang diperoleh melalui membaca itu akan memungkinkan orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirannya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. Dengan demikian, maka kegiatan membaca merupakan kegiatan yang diperlukan oleh siapapun yang ingin maju dan meningkatkan diri. Definisi membaca adalah suatu kegiatan memahami teks bacaan atau tulisan dengan tujuan agar memperoleh informasi dan makna yang terkandung dari teks yang kita baca.
Selanjutnya ada syarat-syarat menjadi pembaca yang baik. Yang pertama itu membaca yang baik tahu mengapa dia membaca. Yang kedua, pembaca yang baik memahami apa yang dibaca. Yang ketiga, pembaca yang baik harus menguasai cepat membaca. Yang keempat, membaca yang baik harus mengenal media cetak. Selanjutnya ini ada jenis-jenis membaca. Yang pertama itu membaca nyaring. Yang kedua itu membaca senyap atau membaca dalam hati. Dan selanjutnya ini ada definisi membaca petunjuk. Petunjuk ini adalah suatu tanda untuk menunjukkan atau memberitahu pemakaian proses, cara atau penggunaannya. Petunjuk pemakaian adalah suatu tanda untuk menunjukkan dalam penggunaannya. Kita harus mengetahui petunjuk pemakaiannya terlebih dahulu sebelum menggunakannya, agar kita ini dapat menggunakannya dengan baik dan benar. Petunjuk ini bermakna ketentuan yang patut diikuti dalam melaksanakan sesuatu. Petunjuk ini biasanya berisi ketentuan, pedoman, atau pengarahan dalam mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain ini, petunjuk ini berfungsi sebagai pedoman atau pembimbing dalam mengerjakan sesuatu. Sesuatu petunjuk ini dianggap baik apabila petunjuk ini berisi instruksi yang jelas, singkat, sistematis, operasional, dan bersifat membimbing. Petunjuk ini harus pula tertulis dalam bahasa yang lebih baik dan benar, serta bersifat komutatif, karena penilaian atau petunjuk ini diarahkan kepada isi dan bahasa petunjuk. Kita dapat simpulkan bahwa definisi petunjuk ini adalah sesuatu ketentuan yang memberi arahan kepada seseorang yang berfungsi untuk memberitahu atau membimbingnya tentang bagaimana sesuatu itu harus dilakukan dengan benar. Selanjutnya ada tata cara membaca puisi dan teks dari kelompok 6. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terkait oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik yang baik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai pengubahan bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Selanjutnya, prosa adalah tulisan atau bentuk karya sastra berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Karakteristik dari puisi yaitu terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa. Menyusun sebuah puisi, unsur-unsur bahasa dirapihkan, diperbagus, dan diatur sebaik-baiknya dengan memperlihatkan irama dan bunyi. Puisi berisikan ungkapan pikiran dan perasaan penyair, bersifat imajinatif, bahasa bersifat konotatif, dan dibentuk oleh struktur fisik dan struktur batin. Karakteristik prosa terbagi menjadi dua macam, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama itu statis, instantaneous, hampir seluruhnya berbentuk hikayat, tambo, dan dongeng, dipengaruhi oleh kesusastraan Hindu dan Arab, dan bersifat anonim. Prosa baru ini bersifat dinamis masyarakat, sentis, berbentuk novel, cerpen, dipengaruhi oleh kesusastraan yang diketahui siapa pengarangnya. Seorang pembaca puisi harus memperhatikan teknik vokalis, akulturasi, intonasi, penghayatan dan penjiwaan, ekspresi dan penyampaian, dan gaya dalam pembacaan puisi agar isi puisi dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh pendengar. Menurut Tarigan tahun 2008 mengemukakan bahwa membaca telah bahasa dibedakan menjadi membaca bahasa dan membaca sastra. Tujuan utama membaca bahasa adalah mengembangkan daya kata dan kosakata.
Dalam membaca bahasa, keterampilan yang harus dilatihkan adalah memilih serta mempergunakan kata-kata yang mengekspresikan makna secara jelas dan tepat, sedangkan membaca sastra merupakan kegiatan membaca bahan bacaan berupa karya sastra. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memahami seluk-beluk karya sastra yang dibaca. Kegiatan membaca sastra ini dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Selanjutnya dari kelompok 7 adalah menulis huruf tegak bersambung. Menulis tegak bersambung ini adalah kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung, dilakukan tanpa menggunakan alat tulis. Kegiatan pembelajaran khususnya menulis tegak bersambung ini pada penulisan pemula sebaiknya menggunakan media yang baik dan efektif, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami maksud dari materi yang disampaikan tanpa ada keraguan. Karena dengan menggunakan media, siswa dapat melihat langsung bagaimana cara menuliskan huruf tegak bersambung dengan baik. Menulis tegak bersambung ini memiliki banyak manfaat bagi anak-anak, yang salah satunya itu mengembangkan motorik halus siswa. Karena dalam menulis tegak bersambung ini dibutuhkan koordinasi gerakan dari jari-jari tangan. Proses penggoresan garis tegak yang tebal dan garis miring yang tipis pada huruf tegak bersambung melatih anak tentang ketegasan, kelembutan, dan ketekunan. Selanjutnya ada manfaat menulis tegak bersambung, antara lain yang pertama itu merangsang perkembangan motorik anak, yang kedua menulis lebih cepat, yang ketiga tulisan yang dihasilkan lebih indah dan rapi. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembelajaran penulisan tegak bersambung. Yang pertama itu siswa memegang pensil dengan benar. Pensil yang dipegang dengan tegak dan tidak miring ke kanan ataupun ke kiri. Yang kedua itu siswa menuliskan huruf dengan benar. Huruf yang dituliskan sesuai dengan bentuk huruf tegak bersambung. Misalnya bagaimana bentuk huruf A, B, C, dan lainnya. Selanjutnya ada ukuran setiap hurufnya itu ke atas dan ke bawah garis, ditulis dengan tepat. Yang keempat, siswa menuliskan huruf dengan tegak lurus, tidak miring ke kanan ataupun ke kiri. Selanjutnya ada pemaparan materi dari kelompok 8, yaitu pengertian ringkasan menurut Keraf Ahli Bahasa Ternama Indonesia. Ringkasan adalah suatu cara efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Kata precis juga memiliki arti memotong atau memangkas. Sedangkan menurut Isdriani, ringkasan adalah sebuah cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Meringkas ialah sebuah keterampilan untuk membuat reproduksi dari hasil karya yang sudah kata, sehingga dapat disimpulkan bahwa ringkasan adalah salah satu bentuk penyajian ulang atau reproduksi karya secara singkat. Ada perbedaan ikhtisar dengan ringkasan. Ikhtisar ini merupakan suatu bagian dari tulisan yang menyampaikan suatu informasi yang penting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang sangat singkat serta dapat ditulis secara bebas dan lepas. Ringkasan ini merupakan penyajian yang lebih singkat dari suatu karangan asli dan tetap mempertahankan urutan isi serta sudut pandang pengarang asli, dan terikat dengan penulisan yang formal serta melalui proses yang panjang. Selanjutnya ini ada langkah-langkah menyusun ringkasan. Yang pertama itu membaca. Pembuat ringkasan ini harus membaca dan mengkaji secara seksama bahan bacaan. Yang kedua itu ada menyeleksi. Untuk memilah-milah bagian inti dan bukan inti, menyeleksi ide pokok dan ide penjelasan. Yang ketiga itu menulis ulang dalam wujud yang lebih singkat yang berbeda
dari wujud semula. Hal yang harus diperhatikan dalam langkah ini adalah merekonstruksi ide, menyaring, serta memadatkannya tanpa mengganggu keutuhan dan keaslian maksud penulis aslinya. Yang keempat, membandingkan. Langkah selanjutnya adalah membandingkan hasil ringkasan kita dengan teks aslinya. Selanjutnya ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat ringkasan yang baik. Yang pertama itu menggunakan kalimat tunggal. Yang kedua, kalimat yang digunakan merupakan hasil parafrase. Yang ketiga, jumlah alenia sesuai dengan topik pembahasan. Yang keempat, semua keterangan atau kata sifat sebaiknya dihilangkan. Yang kelima, pertahankan susunan gagasan dalam teks asli. Dan yang keenam, menggunakan sudut pandang orang ketiga. Pemaparan selanjutnya dari kelompok 9, yaitu berjul parafrase. Parafrase adalah penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk atau susunan kata yang lain dengan maksud dapat menjelaskan maknanya yang tersembunyi. Hakikatnya, parafrase adalah mengubah atau mengalihkan suatu bentuk bahasa menjadi bentuk bahasa yang lain tanpa mengubah pengertian ataupun kandungan artinya. Parafrase dapat dilakukan dengan cara mengubah susunan kata, penggantian kata dengan kata lain yang sinonim, yang sama maknanya, atau penyingkatan kalimat. Parafrase juga berarti mengungkapkan informasi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya yang berbeda, seperti dari prosa ke puisi, atau sebaliknya dari bentuk puisi ke dalam bentuk prosa. Ada langkah-langkah membuat parafrase. Yang pertama, mengartikan kata yang sulit. Yang kedua, mengartikan kata yang sengaja dihilangkan penulisnya. Yang ketiga, penambahan tanpa baca. Dan yang keempat, menyusun dan bentuk kalimat yang membentuk paragraf. Yang kelima ini, membaca teks dari keseluruhan. Membuat parafrase ini dibagi menjadi dua, yaitu parafrase secara lisan dan tertulis. Parafrase secara lisan adalah sebuah ungkapan kembali dari tuturan bahasa dan tingkatan atau macam bahasa ke bentuk lainnya secara lisan. Membentuk parafrase secara lisan umumnya ini dilakukan untuk melatih keterampilan berbicara dan menyampaikan kembali informasi atau karya sastra yang telah dibaca atau dipelajari dengan kalimat kita sendiri. Selanjutnya ada pemaparan materi dari kelompok 10, yaitu ada pengertian surat resmi dan pribadi secara umum. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada sebuah kertas oleh satu pihak dengan ditunjukkan pada pihak lainnya, baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. Surat ini sendiri memiliki jenis yang sangat beragam, salah satunya yaitu ada surat resmi. Surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi ataupun formal. Bahasa surat resmi yang baik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan secara benar, baku, sesuai kaidah, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata, maupun kalimatnya. Bahasa surat harus logis, wajar, cermat, hemat, sopan, dan menarik. Yang kedua ada isi surat, dinyatakan secara ringkas, jelas, dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, penulisan yang benar disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Yang keempat, bahasa baku. Yang kelima, bahasa efektif. Selanjutnya ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang bersifat personal atau tidak resmi, bebas menggunakan bahasa sehari-hari dan berisi masalah-masalah pribadi. Surat pribadi memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah menanyakan kabar, memberitahu keadaan, memberikan undangan, dan menyampaikan pesan. Maksud dari surat pribadi ada macam-macam. Contohnya itu adalah pada keluarga jauh, teman, atau sahabat pena. Macam-macam dari surat resmi. Adapun macam-macam dari surat resmi, yang pertama itu ada surat keputusan, surat permohonan, surat perintah, surat kuasa, surat panggilan atau undangan, dan yang keenam ada surat edaran. Selanjutnya ada ciri-ciri surat pribadi sebagai berikut. Yang pertama, isi surat bersifat pribadi,
tidak menggunakan kop surat. Bahasa digunakan itu boleh bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Selanjutnya ada salam pembuka dan salam penutup, bersifat tidak formal. Gaya penulisan ini lebih bebas. Selanjutnya ini ada tata cara penulisan surat resmi. Yang pertama ada struktur surat, yaitu surat resmi ini yang pertama itu ada kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal surat, alamat surat, salam pembuka, isi, salam penutup, jabatan, tanda tangan, tembusan nama, jelas. Selanjutnya juga ada inisial. Yang kedua itu ada struktur surat pribadi. Yang pertama itu tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua tujuan surat atau alamat. Yang ketiga salam pembuka juga harus ditulis sebagai bentuk kesopanan. Yang keempat pembentukan surat atau paragraf pembuka. Yang kelima bagian isi surat. Dan yang keenam salam penutup di bagian akhir surat harus selalu ada. Selanjutnya dari kelompok 11 yaitu tentang formulir dan kwitansi. Formulir adalah kertas yang dicetak sesuai dengan format yang telah ditentukan. Format tersebut kemudian bisa diisi sesuai dengan jenis informasi yang diperlukan oleh orang ataupun perusahaan yang membuat formulir tersebut. Sedangkan kwitansi adalah sebuah dokumen atau berkas yang menjadi alat bukti atas transaksi pembayaran atau penerimaan sejumlah uang. Kwitansi ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Kemudian diserahkan kepada pemberi uang atau dalam hal ini orang yang melakukan pembayaran. Macam-macam formulir itu ada dua, yaitu ada formulir intern, contohnya itu tiket-tiket biaya formulir, pengeluaran order-order pabrik, permohonan, bahan-bahan data mengenai penjualan, keterangan mengenai hasil pekerjaan pegawai. Yang kedua itu ada formulir ekstern, contohnya itu order pembelian, faktur, memo kredit, macam-macam kwitansi. Ada kwitansi transaksi produk dan kwitansi bukti pembayaran, kwitansi transfer uang, kwitansi cash resip, kwitansi serah terima uang. Cana yang disiapkan diajukan kepada kelayak. Menurut Dedi Setiawan, mendefinisikan bahwa pidato adalah berbicara di depan umum atau banyak orang untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pikiran yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan. Pidato juga merupakan keterampilan berbicara. Unsur-unsur dalam pidato ini adalah ada pembicara, bahan materi, objek yakni pendengar, dan tema. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun naskah pidato. Yang pertama itu menentukan topik, yang kedua menentukan tema, yang ketiga menetapkan tujuan, dan yang keempat mengumpulkan bahan-bahan, kelima menyusun naskah pidato, dan yang keenam menyunting naskah pidato. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks pidato ada 3, yaitu dalam pembuatan teks pidato itu ada 3 hal. Yang pertama itu pendahuluan atau pembukaan. Bagian ini itu berisi sambutan, ucapan terima kasih, ucapan rasa syukur, dan kalimat sapaan. Contohnya kata sambutkan untuk kepala sekolah dan tamu undangan. Yang kedua itu ada isi. Bagian ini berisikan permasalahan atau inti dari pidato yang ingin disampaikan. Contohnya itu penyampaian tentang pentingnya berolahraga. Dan yang kelima itu ada penutup. Bagian ini itu berisikan harapan dari penulis atau orang kepada pendengar. Contohnya itu penulis berharap jika pendengar itu mendapatkan manfaat dari pidatonya. Tujuan berpidato ini menurut Keraf adalah berbicara terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama mendorong pembicara untuk memberi semangat, yang kedua meyakinkan untuk dapat dipercaya oleh banyak orang. Caranya kita harus bersikap meyakinkan di depan orang lain.
Jika kita mudah dipatahkan pendapatnya dan bersikap bingung secara sangat mudah, lawan bicara akan merasa bahwa kita itu berbohong atau hanya berbicara tanpa makna dan maksud. Yang ketiga itu berbuat atau bertindak. Sebaiknya itu kita harus mampu membuat reaksi fisik pendengar untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki, guna terbangkitnya emosi yang mengarah pada apa yang ia katakan. Dan yang keempat, memberitahu gagasan atau informasi yang kita miliki kepada orang lain. Hal ini juga bertujuan untuk mengajak seseorang untuk ikut ke dalam arah pemikiran yang serupa dengan apa yang kita sampaikan. Dan yang kelima ini, menyenangkan. Diharapkan ini pembaca mampu menyampaikan gagasan atau informasi yang ada dengan teknik yang menyenangkan supaya pendengarnya itu tidak bosan. Cukup sekian materi dari pemaparan yang bisa saya sampaikan dari makalah kelompok 1 sampai 12. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.